Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep yang berjarak sekitar 50 km dari Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu kota penting dalam jejak penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada fase-fase awal. Di masa lampau, Pangkep memiliki banyak ulama dan tokoh agama Islam. Sejarah perkembangan Islam di Sulawesi mencatat lembaga pendidikan agama yang pertama kali terbentuk selain di Bontoala berada di Kabupaten Pangkep, tepatnya di Pulau Salebo, Desa Matirobombang, Kecamatan Liukang, Tupap Kiring Utara. Pulau Salemo Pangkep dikenal sebagai kiblat pendidikan agama kala itu. Di Pulau Salemo bermukim seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahim Puangeh Wali. Banyak ulama Sulsel yang pernah datang berguru dan mengaji ke sana. Di antaranya Kiai Haji Sayyid Jamaluddin Assegaf Puang Rama, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, Kiai Haji Amberi Said, Kiai Haji Abdurrahman Matameng, dan belasan ulama lainnya. Sehingga itulah Pulau Salemo juga dijuluki sebagai Pulau Ulama. Lembaga pendidikan yang berada di Salemo Pangkep mendahului pesantren As-Adiyah Sengkang dan Ad-Dariyah Parepare. Namun sebelum Pulau Salemo terkenal sebagai kiblat pendidikan kala itu, sesungguhnya telah ada ulama Pangkep yang berkiprah dalam dakwah Islam, baik di dalam negeri maupun ke Timur Tengah. Salah satunya Kiai Haji Sibawai yang juga dikenal Kate Lompuari Pagang. Sibawai lahir tahun 1765. Kiai Haji Sibawai memiliki banyak keturunan yang juga ulama. Salah satunya Kiai Haji Syekh Muhammad Siddiq. Syekh Muhammad Siddiq yang merupakan cucu Kiai Haji Sibawai, lahir tahun 1830. Ibunya bernama Khadijah, yang tak lain adalah anak Kiai Haji Sibawai. Dalam usia yang masih muda, Syekh Muhammad Siddiq sudah hijrah dan bermukim di tanah Haramain, Mekah dan Madinah. Dia berada di sana cukup lama, yakni 47 tahun. Ke Syekh Muhammad Siddiq. Nah, Syekh Muhammad Siddiq inilah yang paling populer. Dan dia juga sekali lagi keponakan dari Guru Adam yang bermukim di Mekah, ya. Ditarik oleh pamannya ke sana dan kemudian beliau bermukim di Mekah dan di Madinah juga pernah, bahkan melanglang buana sampai ke Turki Utsmani. Jadi di Ankara barangkali ya, ibu kota dari Turki Utsmani pada waktu itu sebelum berdirinya Kerajaan Arab Saudi, yaitu di mana beliau selama 47 tahun ya, 47 tahun bermukim di Timur Tengah. Di negeri Timur Tengah, Syekh Muhammad Siddiq tinggal belajar dan juga mengajar. Bahkan dia mengajar di berbagai tempat hingga ke Maroko dan Turki. Awalnya, Syekh Muhammad Siddiq tidak memiliki rencana untuk pulang ke Indonesia. Suatu hari, ia dibujuk seorang jemaah haji dari Kendari yang menjadi muridnya agar pulang ke tanah air untuk meluruskan akidah warga yang penuh praktik animisme. Syekh Muhammad Siddiq diminta Raja Wawoni untuk melakukan misi khusus Islamisasi di Pulau Wawoni dan sekitarnya. Setelah beliau belajar
begitu lama dan mengajar juga di sana, bahkan kemudian melakukan perjalanan ke berbagai daerah termasuk ke Maroko ya, mengajar. Lalu kemudian datanglah seorang dari Kendari ya, dari Pulau Waoni yang sudah menjadi muslim, naik ke haji dan ketemu dengan beliau. Berguru sama beliau, karena dulu kan, di zaman dulu kan rata-rata orang lama kan ya, kalau orang naik ke haji. Lalu meminta kerelaan gurunya ini untuk kembali ke tanah air dan melakukan islamisasi ke Sulawesi Tenggara ya, khususnya di Pulau Waoni pada waktu itu. Dan Syekh Muhammad Siddiq memperkenankannya, lalu dia kembali, tentu saja dia kembali ke asal kampungnya, yaitu Japing-Japing ya. Japing-Japing itu salah satu kampung di Pangkep ya, yang berdekatan dengan Baru-Baru atau Desa Sebatua tadi. Ini daerah pesisir.